A. Perantik dalam pemecahan masalah. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun teknologi informasi dari komunikasi TIK ini memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. A. Masa prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti trompet yang terbuat dari tanduk binatang atau isyarat dari asap sebagai alat pemberi peringatan adanya bahaya. B. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Tiongkok. Masuk tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Selanjutnya, Ceylon dari bangsa Tiongkok menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. C. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas, dimulai dari awal tahun 1400-an, di mana telah ditemukannya mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi, hingga di masa ini mulai ditemukannya koran telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang untuk berkomunikasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. A. Menangkap, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. B. Menyimpan, yaitu menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket. C. Mengolah. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemprosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. D. Transmisi, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. E. Mencari kembali, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali data atau menyalin data dan informasi yang sudah disiapkan. F. Menghasilkan, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 3. Tujuan utama teknologi. A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam memecahkan masalah dikarenakan teknologi informasi memiliki informasi yang dapat membantu manusia memecahkan masalah pada kehidupannya sehari-hari. Tidak terkecuali pada perusahaan dikarenakan perusahaan tidak akan pernah lepas dari masalah. B. Tujuan teknologi informasi untuk membuka kreativitas. Tujuan teknologi informasi untuk membuka kreativitas memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk membantu manusia menemukan peluang, mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua adalah untuk
Menemukan alternatif lain dalam pemecahan masalah. Yang ketiga adalah untuk pemuasan hidup. Yang keempat adalah menaikkan kualitas kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Contohnya adalah seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dapat menghasilkan karya-karya yang jauh lebih orisinal, memiliki nilai jual yang tinggi, dan dapat digunakan untuk hal yang jauh lebih bermakna pada kehidupan di masa depan. 3. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien di sini maksudnya adalah teknologi informasi dapat ditemukan dengan jauh lebih mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama dan tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan seluruh data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan permasalahan. Dalam computational thinking ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil agar lebih mudah diselesaikan. Selain dekomposisi, dikenal pula pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau desain algoritma. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode atau pilar computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan menyeluruh. Konsep matematika dalam program komputer. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. John von Neumann memberikan berbagai sumbangsihnya dengan cara meningkatkan karya-karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Berkat kepiawaian Neumann di bidang teori game inilah ia bisa melahirkan konsep automata, teknologi bom atom, komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. Contoh perhitungan komputasi modern yaitu akurasi, kecepatan, problem volume besar, modeling, dan kompleksitas. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh Alia Nurika Ziaulhaq. Manfaat komputasi modern. Yang pertama, akurasi atau big floating point. Akurasi merupakan masalah yang paling penting dalam memecahkan masalah. Karena itu, pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dalam sebuah masalah. Tentu kita pernah mendengar tipe data floating point yang biasa digunakan untuk menyimpan data numerik dalam bentuk pecahan. Tipe data tersebut memiliki range penyimpanan numerik yang besar, sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Yang kedua, ada kecepatan atau dalam satuan Hz. Perhitungan masalah kecepatan adalah suatu hal yang penting. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu data, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu singkat. Tiga, ada problem volume besar atau downsizing atau paralel. Data yang besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus, karena data yang besar dapat menjadi suatu masalah jika ada yang terlewatkan. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Dengan metode ini, data yang besar diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat diorganisasi dengan baik. Yang keempat, ada modeling atau NN dan GA. Modeling merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. Bayangkan saja jika kita dihadapi dalam suatu masalah perhitungan yang banyak dan kompleks, tetapi tidak ada model matematika yang kita miliki. Perhitungan akan berjalan berantakan dan tidak akan mendapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, komputasi modern membutuhkan modeling sebelum melakukan perhitungan. Terakhir ada kompleksitas atau menggunakan teori Big O. Dengan cara menggunakan teori Big O, komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang kerap dihadapi pada komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik, manfaat, serta macam-macam komputasi modern. Karakteristik komputasi modern. Yang pertama, komputer terhubung ke jaringan yang luas dan kapasitas bandwidth yang beragam. Yang kedua, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Yang ketiga, komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenes karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang.
Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Tahap pertama dalam pemecahan masalah adalah memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk mempermudah pemecah masalah, memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, dan grafik. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Di tahap kedua, membuat rencana penyelesaian. Setelah memahami permasalahan yang akan dipecahkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu, sehingga diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Kemudian tahap ketiga yaitu melaksanakan rencana. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam penyelesaian masalah, setiap langkah harus dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji, apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Kemudian, tahap terakhir yaitu melihat kembali setelah hasil penyelesaian diperoleh. Perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. Misalnya dengan cara melihat kembali hasilnya, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, ataupun menemukan hasil lain. Kemampuan berpikir ringkas, strategis, dan kreatif sangat diperlukan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Di sini kita akan membuat karya berupa program C++ sederhana untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Untuk menjalankan program C++, dibutuhkan ide untuk menjalankannya, yaitu Dev C++. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada kalian semua beberapa program-programnya, yaitu seperti berikut. Yang pertama, program menentukan kelulusan siswa. Pertama, user memasukkan jumlah siswa, nama siswa, dan nilai dari siswa tersebut. Dan hal itu dilakukan berulang sesuai jumlah siswa. Tahap kedua, jika nilai siswa 75 atau lebih, siswa dinyatakan lulus. Namun jika kurang dari 75, maka siswa tidak lulus. Untuk program penentuan kelulusan siswa dibuat dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pastikan sudah menginstal software Dev C++. Pilih menu File, kemudian New Source File, dan tekan Ctrl+N pada keyboard. Simpan program tersebut dengan nama dan tempat yang kamu inginkan. Ketik source code programnya seperti gambar berikut. Pilih menu Execute, dan kemudian Compile and Run atau tekan F9 pada keyboard. Program menghitung gaji karyawan. Program dibuat untuk menentukan gaji karyawan mingguan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, golongan A, upah per jam sama dengan 7.000. Golongan B, upah per jam sama dengan 10.000. Golongan C, upah per jam sama dengan 12.000. Dan golongan D, upah per jam sama dengan 15.000. Jika jam kerja karyawan lebih dari 48 jam per minggu, akan mendapat uang lembur dengan perhitungan uang lembur sama dengan jam kerja dikurang 48 dikali 4.000. Jika jam kerja kurang dari 48 jam, maka pegawai tidak akan mendapat uang lembur. Perhitungan gaji karyawan adalah upah ditambah uang lembur. Input berupa nama karyawan, golongan, dan jam kerja. Outputnya adalah nama karyawan dan gaji yang diterima. Selain contoh tersebut, berikut juga merupakan beberapa program untuk menghitung gaji karyawan. Dan ketentuan program sebagai berikut. A. Data karyawan terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu golongan yang mempunyai gaji pokok sebesar 1.486.500 dan tunjangan pengabdian sebesar 250.000. Golongan 2 mempunyai gaji pokok sebesar 1.926.000 dan tunjangan pengabdian sebesar 300.000. Golongan ketiga mempunyai gaji pokok sebesar 2.456.700 dan tunjangan pengabdian sebesar 350.000. Dan golongan keempat mempunyai gaji pokok sebesar 2.899.500 dan tunjangan pengabdian sebesar 400.000. Jam kerja normal karyawan dalam sebulan adalah 173 jam. Jika jam kerja karyawan melebihi jam kerja normal, maka akan dihitung sebagai lembur. Upah lembur per jam adalah 20.000.
Setiap karyawan akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dipotong dari gaji pokok dan lemburnya. Berikut source code program C++ untuk menghitung gaji karyawan. Output programnya sebagai berikut. Bisa kalian lihat.